Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Imaduddin Tuarita. Saya dari Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Mesin, Program Studi Teknik Produksi Migas dengan NIM 13241840007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai batuan induk atau source rock. Pengertian batuan induk. Batuan induk adalah batuan sedimen yang kaya akan bahan organik dan berpotensi menghasilkan minyak bumi atau gas alam melalui proses geokimia dalam kondisi temperatur dan tekanan tertentu. Dalam konteks geologi minyak dan gas, batuan induk adalah tempat asal source dari hidrokarbon yang ditemukan di reservoir. Proses pembentukan hidrokarbon. 1. Akumulasi bahan organik seperti plankton, alga, dan tumbuhan di lingkungan reduktif seperti dasar laut atau danau. 2. Penguburan dan pemadatan oleh lapisan sedimen di atasnya. 3. Proses diagenesis dan katagenesis menghasilkan kerogen, zat antara organik dan hidrokarbon. 4. Pemanasan alami menyebabkan kerogen melepaskan minyak atau gas yang kemudian bermigrasi ke batuan reservoir. Ciri-ciri batuan induk yaitu kandungan bahan organik tinggi, total organik karbon atau TOC lebih besar dari 0,5%, jenis kerogen tipe 1, tipe 2 atau tipe 3 yang menentukan jenis hidrokarbon yang dihasilkan, berwarna gelap karena kaya akan karbon. Lingkungan pengendapan biasanya laut dalam, rawa, atau danau dengan oksigen rendah. Berikut jenis batuan induk, umumnya berupa batuan sedimen halus antara lain batu lempung atau shell, batu lanau atau shellstone, batu serpih atau mudstone, batu gamping organik atau limestone berkerogen. Yang pertama yaitu batu lempung, batuan sedimen halus berlaminasi, berwarna abu-abu hingga hitam, terbentuk dari partikel halus seperti lempung dan lumpur. Ciri khasnya yaitu butiran sangat halus atau lebih kecil dari 0,004 mm. Tinggi kandungan bahan organik atau kerogen. Permeabilitas sangat rendah atau tidak mudah ditembus fluida. Jenis batuan induk paling umum sering menjadi batuan induk dan batuan perangkap sekaligus. Contohnya shale gas place. Lingkungan pengendapannya yaitu berada di dasar laut, danau, dan delta. Yang kedua adalah batu lanau atau siltstone. Sedimen klastik dengan ukuran butir antara lempung dan pasir sekitar 0,004 sampai 0,06 mm. Ciri khasnya yaitu sedikit lebih kasar daripada shale, bisa menyimpan bahan organik dalam jumlah sedang, permeabilitas rendah dan sedang. Batu lanau kadang menjadi batuan induk jika TOC mencukupi, tetapi lebih sering berfungsi sebagai transisi antara shale dan sandstone. Lingkungan pengendapannya biasanya di pinggiran delta dan laut dangkal. Yang ketiga yaitu batu serpih atau mudstone. Mirip shale, tapi tidak berlaminasi dan cenderung lebih masif. Ciri khasnya butiran halus, berwarna gelap, tidak mudah membelah seperti shale, dapat menyimpan bahan organik cukup baik. Batu serpih berfungsi untuk sebagai batuan induk bila kandungan TOC tinggi. Lingkungan pengendapannya biasanya di rawa, danau, atau laut dalam dengan kondisi anokstik. Yang terakhir yaitu batu gamping organik. Batu kapur yang mengandung banyak bahan organik seperti alga dan mikroorganisme laut. Ciri khasnya berwarna gelap, hitam keabu-abuan, mengandung kerogen biasanya tipe 1 minyak. Lebih jarang ditemukan sebagai source rock dibandingkan shale, tapi sangat efektif jika matang secara termal. Batu gamping ini berpotensi menghasilkan minyak berkualitas tinggi. Lingkungan pengendapannya yaitu di laut dangkal yang kaya akan plankton dan memiliki kondisi anoksik. Yang berikut yaitu parameter penilaian kualitas batuan induk. TOC atau total organik karbon menunjukkan jumlah karbon organik. Tipe kerogennya ada 3, yaitu tipe 1 berasal dari alga dan menghasilkan minyak, tipe 2 yaitu campuran plankton dan tumbuhan laut dan menghasilkan minyak dan gas, dan tipe 3 berasal dari tumbuhan darat dan menghasilkan gas.
Kita masuk di poin terakhir, yaitu peran batuan induk dalam sistem petroleum. Dalam sistem petroleum, batuan induk adalah komponen utama karena menjadi sumber utama hidrokarbon, menentukan potensi ekonomis suatu wilayah cekungan, dan terakhir mengarahkan pencarian reservoir berdasarkan jalur migrasi hidrokarbon. Trinite reflectance-nya mengukur tingkat kematangan termal, yaitu lebih besar dari 0,5% sama dengan belum matang, 0,5 sampai 1,3% sama dengan zona minyak, dan 1,3% sama dengan zona gas. Nah, itu tadi materi singkat yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.